Ada kata-kata yang unik di sini adalah karena dia merasa bahwa dia menggadaikan batin anaknya. Bahkan ada satu kata yang dikatakan oleh Puput ini bahwa kata-kata Dedi itu membunuh secara mental dan psikis. Mungkin itu tadi, terlalu perfeksionis. Apakah yang disampaikan betul atau tidak di kartu yang berikutnya, tapi ini jelas terlihat bahwa yang tertekan di sini itu adalah Puput. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Puput ini meminta atau menggugat cerai kepada Pak Dodi Sudrajat. Dan persidangannya sudah dilakukan dengan ketidakhadiran mereka berdua, diwakili oleh kuasa hukumnya. Tapi kira-kira apa sih penyebabnya di sini? Karena di dalam salah satu interviewnya, si Puput atau Mbak Puput ini mengindikasikan atau mengatakan bahwa apa yang terjadi ini seakan-akan, ini kita duga seakan-akan lebih besar daripada permasalahan Pak Dodi dan Pak Faisal. Nah, apa sih yang terjadi ini? Karena ternyata hal ini sudah terjadi lama sebelum kasus yang sekarang ini terjadi itu di blow up. Puput dan Pak Dodi ini sudah pisah rumah 2 bulan sebelum kecelakaan yang menimpa Vanessa Angel di bulan November 2021 silam. Memang akhirnya sempat ada sebuah upaya untuk yuk dicoba lagi, karena Puput di sini merasa Pak Dodi ini mungkin perlu didampingi saat menghadapi permasalahan yang ada kemarin itu. Tapi akhirnya hal yang terjadi sebelum permasalahan ini atau yang menyebabkan ini muncul lagi dan menyebab dia akhirnya melayangkan gugatan cerai ini. Nah, kita akan langsung lihat kira-kira penyebabnya apa, karena beliau di sini tidak mengatakan secara langsung dan eksplisit. Kita lihat dari kartu yang pertama. Kartu pertama ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini sesuatu yang dibangun berulang kali, sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi bukit seperti itu. Akhirnya Puput ini merasa bahwa dia sudah tidak sejalan dengan Pak Dodi Sudrajat. Seperti kita ketahui, sebelum pernikahannya Puput membawa Cika sebagai anak dari pernikahan yang sebelumnya, dan terus kemudian memiliki satu anak lagi yaitu Aisyah. Dan sesuatu yang berjalan sejak lama berulang kali ini akhirnya tidak bisa ditolerir, dan ini yang menyebabkan mereka berdua ini berpisah. Ada sih satu tudingan bahwa jangan-jangan ini drama, jangan-jangan ini adalah settingan saja untuk mencari ketenaran. Tetapi saya lihat dari apa yang terjadi, ini sepertinya hal yang nyata dan benar adanya. Apalagi ditambah bahwa katanya ini sudah tidak nyaman dengan banyak hal yang terjadi. Dan nanti kita akan coba lihat apakah yang disampaikan betul atau tidak di kartu yang berikutnya. Tapi ini jelas terlihat bahwa yang tertekan di sini itu adalah Puput. Dan ini semua terjadi karena hal yang dilakukan oleh Pak Dodi. Nah, tapi perlu digarisbawahi, ini bukan permasalahan orang ketiga atau permasalahan seperti KDRT dan sebagainya. Ini yang paling tidak dikatakan. Memang akhirnya terus timbul pertanyaan, kenapa kok masih tetap di sini gitu? Kenapa nggak dari kemarin saja ya sudah berpisah saja? Ini adalah satu hal yang menjadi pertimbangan karena ini mendampingi Pak Dodi menghadapi permasalahan yang kemarin itu timbul. Ya, namanya pernikahan pasti yang perempuan ini masih memiliki cinta. Dan walaupun ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan, kemarin itu karena kemungkinan jangan-jangan nunggu Pak Dodi ada kemungkinan dapat duit makanya ditemani dan sebagainya. Saya pikir sih ini lebih daripada itu, dan memang dia ingin menemani Pak Dodi di kubu ya Pak Dodi sendiri, karena melihat serangannya ini kan bertubi-tubi dan luar biasa ya. Karena Pak Dodi pun juga memberikan banyak gorengan ini ke media dan banyak orang-orang yang bertentangan dengannya. Tapi saya lihat memang ini adalah sesuatu yang terjadi dari masa lalu, sudah sempat selesai. Kejadian ini membuat mereka akhirnya mencoba lagi, tapi ternyata hal itu tak bisa diteruskan lagi. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Nah, dan Puput sendiri di sini itu merasakan bahwa kesabaran yang dia selama ini berikan ini sepertinya memang sudah sampai di titik dia harus memikirkan sesuatu yang lain.
Nah, sesuatu yang lain itu apa? Tapi dia melihat bahwa ya sudahlah, toh kalau nanti ditinggal, dia merasa bahwa Pak Dodi ini sudah dikelilingi oleh orang-orang yang akan bisa mensupport beliau. Terutama katanya support finansial. Kita belum tahu itu apa, tapi seperti yang kemarin terjadi. Kecurigaan saya bahwa Pak Dodi ini melakukan hal ini tidak sendiri. Dan banyak orang yang di sini pun itu membisiki, itu ternyata benar adanya. Dan ini dikonfirmasi dan terus kemudian dikatakan bahwa ya akhirnya dia meninggalkan karena dia merasa Pak Dodi sudah dikelilingi orang-orang yang lebih suportif. Terutama finansial, begitu kata Puput. Dan diakui oleh Puput, tapi kita belum tahu nih pengakuan dari Pak Dodi bahwa selama ini support finansial itu lebih besar diberikan oleh Puput kepada Pak Dodi. Dia mengaku bahwa mendapatkan pekerjaan dari proyek-proyek pengadaan barang dan usaha dagang yang lainnya, yang mana ini ternyata diakui itu memberikan sumbangsih atau hal yang lebih besar daripada yang diperoleh Pak Dodi sendiri. Tapi unik ya di sini ya. Tapi apakah itu penyebabnya? Ternyata bukan itu, tapi kita lihat dari kartu, ini adalah seorang ibu yang merasa bahwa ada sesuatu dalam apa yang dia tuju. Ini tidak sesuai dengan kodratnya ini tadi sebagai ibu. Maka dia di sini itu merasa bahwa dia perlu untuk menyelamatkan batin kedua anaknya. Ada kata-kata yang unik di sini adalah karena dia merasa bahwa dia menggadaikan batin anaknya. Nah, kita belum tahu ini apa, tapi bisa dipastikan bahwa anak-anaknya di sini merasa ikut tertekan juga dan ibunya pun jadi ikut tertekan. Apakah karena Pak Dodi ingin menjadikan anak-anak berikutnya ini tadi menjadi kayak Vanessa Angel atau ingin menjadikan kayak Fuji? Nah, kita belum tahu, tapi ini sampai membuat akhirnya dibandingkan cintanya kepada Pak Dodi, si Mbak Puput ini tadi lebih memilih untuk berpisah, menggugat cerai, dan akhirnya ya dia berusaha untuk keluar dari rumah tangga ini. Dan kalau memang ternyata Pak Dodi ini menyetujui, seharusnya kan nggak perlu selama ini. Adanya persidangan menunjukkan kalau Pak Dodi ini masih mencintai atau masih ingin, tapi ya bisa jadi sih ini karena sesuatu yang memang harus dijalani ya. Karena harusnya kan tinggal ngomong aja kalau talak seperti itu untuk laki-laki ya perceraiannya udah terjadi. Dan juga adanya anggapan bahwa Pak Dodi ini dianggap terlalu strict, terlalu perfeksionis seperti kartu Ace of Swords ini menunjukkan kalau apapun yang diinginkan itu harus dilakukan dengan terukur, terencana, dan seperti yang dicita-citakan, sehingga kalau ini terjadi maka Mbak Puput ini atau Puput ini merasa bahwa hal itu nggak bisa lagi ditahan oleh anak-anak ini. Mungkin dia berpikir bahwa ini kecurigaan kita bahwa jangan-jangan dijadikan dicetak menjadi seorang selebritis yang berikutnya. Apakah betul itu ada? Kita tunggu nanti akan seperti apa kejadiannya. Tapi seperti halnya wanita lain, sebenarnya wanita itu tuh seseorang yang permisif, seseorang yang terus kemudian harusnya ya iya saja dan mendukung. Tapi ada sebuah trigger yang membuat bahwa ini kayaknya roda keberuntungan harus diputar lagi. Ini tidak bisa terus begini. Dan akhirnya Puput menyatakan bahwa oke, saya keluar dari pintu ini dan mungkin nggak akan menjadi istrinya lagi. Nah, trigger pemicu ini apa? Yang ditakutkan jika ini nanti akan menjadi bongkaran, ini jadi bongkar yang lain-lain gitu loh. Dan terus ini akan jadi permasalahan lebih besar daripada yang kita perkirakan. Bahkan ada satu kata yang dikatakan oleh Puput ini bahwa kata-kata Dedi itu membunuh secara mental dan psikis. Mungkin itu tadi, terlalu perfeksionis. Dan kalau kita lihat dengan kejadian persidangan tentang Gala dan terus kemudian Puput ini tadi, ini membuat pasti batin Pak Dodi pun ini tersiksa juga secara mental dan psikis. Dan kalau melihat ini, mungkin di sini adalah sesuatu yang membuat Pak Dodi ini mungkin akan jadi lebih ya less kontroversial, atau dia akan memikirkan untuk ya sudahlah kayaknya saya nggak boleh terlalu seperti ini. Dan mungkin di titik ini perdamaian antara Pak Dodi dan Pak Faisal akan terjadi. Dan mungkin ini adalah pintu juga yang membuat mungkin saja Puput jadi nggak jadi ninggalin Pak Dodi. Tapi yang pasti kalau tadi kita masih nebak-nebak, yang ditakutkan di sini adalah saat Puput nanti ini bisa berpindah kubu. Dan kalau nanti berpindah kubu, apapun rencana Pak Dodi selama ini itu bisa jadi terbongkar. Dan kalau ini terbongkar, kita tidak tahu ini akan mengarah kemana. Dan bisa dipastikan tahun ini pun masih akan diwarnai dengan berita-berita tentang Pak Dodi yang perfeksionis, yang berusaha untuk menyampaikan harapannya, dan itu diharapkan harus terjadi. Tapi gimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian para wanita jadi si Puput ini akan merasa bagaimana? Silahkan tuliskan komentar kalian, dan untuk yang ingin dibacakan kartunya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan kita akan coba lihat dari kartu saya alternatif masa depan apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.